Jersey Gallery. Hari ini kita easy ride, santai-santai aja. Kakak, iya sama kakak. Goes wangi kita guys. Tempat ikur ya. Zaki hari ini di depan bersama dengan penguasa jalanan Surabaya. 3, 2, 1, go! Ayo Denny jangan lah. Izin dulu ya. Iya. Sukses selalu ya. Salaman sekarang terakhir, selamat, congratulations ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nular ini ilmunya ini ya. Kita udah mau masuk ke sub desain galeri sekarang ya. Mbak. Ilmu mengatasi semua kota. Antangin. Oh ini antangin ini ya. Antangin, aku tahu jawabannya. Sakit dan kamu ngejo. Minum 2 pagi sore apa? Air kamu itu tuh stamina. Jadi dia kegini nggak kita mau pijit-pijit ya. Suaminya suruh minum. Oh udah dong. Udah ya. Iya. Aduh, ya. Ya. Gantian Mari Mas Zaki, kita akan menuju ke sub desain galeri. Yang masih ada di WSDKP kita tunggu ya, kita geser. Kalau foto bareng nanti dan juga ada beberapa sangat membanggakan Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Hey, Mas Zaki, boleh join sama saya di depan. Jadi, dari tadi saya juga ingin mengundang CEO Sub Jersey, Mas Bagus Ramadhani untuk maju ke depan juga. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya, karena hari Sabtu ini kan mereka ada yang long ride, ada yang acara keluarga, tapi saya terharu karena teman-teman datang ke sini dan kita bisa riding bareng-bareng. Dan saya appreciate banget buat teman-teman yang udah datang ke sini, dan semoga sehat-sehat selalu, selamat, dan makin bagus goesnya. Mas, saya mau tanya nih ya, selama di Amerika, goes selama hampir 3 minggu, ada nggak Mas? Kalau orang Surabaya itu kadang-kadang lupa bawa bidon, lupa bawa heart rate. Ada nggak barang yang selama race di sana yang ketinggalan? Ada. Apa Mas? Yang ketinggalan charger. Ketinggalan charger? Charger apa itu Mas? Charger HP, tapi di sana kan banyak, jadi bisa dicari lah. Oh ternyata sama kita ya. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Zaki yang sudah menyisihkan waktunya hari Sabtu ini, karena Mas Zaki sekarang ini sudah jadi artis cyclistnya Indonesia.
Jadi Mas Zaki ini satu-satunya orang Indonesia yang bisa membelah Amerika, dan beliau ini membawa harum nama Indonesia. Mas Zaki, kira-kira dari teman-teman di sini banyaknya nih, apa tipsnya kalau untuk itu? Tipsnya ya, kalau menurut saya sebetulnya gitu gimana? tentukan dulu tujuan kita bersepeda untuk apa. Nah dari situ ya kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Misalkan mau cari sehat, berarti kita harus maintain. Tapi kalau kita mau improve, ya kita belajar dan meningkatkan meningkatkan potensi diri kita yang ada gitu loh. Yang sebetulnya saya juga tadinya nggak nyangka akan bisa mampu menyelesaikan itu. Tapi karena mungkin karena doa dan dukungan teman-teman semua, akhirnya bisa berhasil gitu loh. Tapi ya ternyata limit itu nggak ada. Jadi limit itu hanya di pikiran kita. Buat teman-teman yang misalkan punya cita-cita bisa goes ultra atau bisa goes lebih jauh lagi, itu semua bisa teman-teman lampaui diri kalian masing-masing. Seperti itu sih. Mas Zaki, selain kebahagiaan, kepuasan, tentu kebanggaan, apa yang Mas Zaki rasakan after mencapai 6.000 km? Jangan bilang capek ya. Kita semua. Saya ketika di sana menghadapi berbagai semua tantangan cuaca, alam, rute, saya merasa nggak ada apa-apanya. Jadi ya apa yang saya bawa dari Indonesia ini ketika di sana dihadapkan tantangan berhari-hari itu, ya saya merasa ya kita itu nggak ada apa-apanya di negara 4 musim, di medan yang sangat berbeda dengan Indonesia. Ya kita artinya harus memang selalu merendah ya dengan kondisi alam di sana, tapi kita antisipasi dengan perlengkapan yang bagus dan latihan yang lebih baik seperti itu. Jadi kita artinya jangan sombong lah. Kerendahan diri juga. Iya. Nah, bicara soal perlengkapan, total kemarin bawa berapa jersey, Mas Zaki? Jersey saya bawa 3 sebenarnya. Jadi yang Mas kita tuh bisa itu ada puluhan. Mas Zaki tuh boleh bawa satu-satu, itu kita full support dari jersey. tempatnya nggak ada. Tapi cuma bawa 3. Ya, jersey 3, bib itu bawa 2. Terus kaos kaki bawa 2 juga. Hari ini kan karena Mas Zaki cuma bawa 3 tuh kemarin ke Amerika. Kita mau kasih 1 lagi. Wow. Ya, ini ada spesial persembahan dari sub jersey yang akan diserahkan oleh Mas Rama pastinya. Oke, ini Mas Rama yang akan menyerahkan sambil dibuka ya. Ini ada 1 jersey khusus hari ini. Terima kasih. Ini spesial ya. Belakang ada rute-rutenya. Ini mulai dari Florence, Baker City, Jombang, Alexander, Purbalingga. Ini ya. Ini ya. Ultra Zaki. Tepuk tangan dong, Ultra Zaki. Nah, Terima kasih. Pakainya berat ini. Gak ada alasan kekurangan jersey ya. Kita jersey full support untuk Ultra Zaki, Zaki terbaik. Oke. Wow, bagus sekali. Ya, fotonya gimana? Oke, aman. Terima kasih Pak Bagus. Ya. Wah, mantap sekali. Itu dia. Dan kalau yang hari ini pastinya juga ada tambahan ya. Ini ada sedikit persembahan dari sub jersey juga akan kembali. 2.500.000 untuk Mas Zaki. Hah? Dolar Surabaya. Ini juga kita punya postcard ini ya. Terima kasih telah menyemangati saya selama berjuang menaklukkan Trans Am by Grace 2023. Ini boleh ditandatangani juga oleh Mas Zaki. Kita juga boleh kasih juga ya postcard buat teman-teman kalau mau ditandatangani Mas Zaki. Ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Zaki. Kita foto bareng ya semuanya di belakang ini ya. Suatu kehormatan buat saya bisa ikut berada di sini untuk memberikan apresiasi kepada Zaki yang luar biasa. Ultra Zaki terbaik, sangat amat menginspirasi. Saya rasa semua sepeda pasti terinspirasi dengan prestasinya Om Zaki. Jadi kami meluangkan waktu dari Jakarta khusus untuk Zaki dan memberikan yang mungkin tidak seberapa, cuman ini satu hal yang
yang spesial lah ya. Dan harusnya kami memberikan ada sertifikat yang sebelum yang harus ditandatangan oleh ketua umum kami, itu belum ditandatangan, jadi menyusul. Mudah-mudahan berkenan. Boleh dibuka? Boleh dipakai harus. Oke, kita buka. Wow. Terima kasih, ada logo. Ini adalah salah satu program UCI di mana kami ingin sebenarnya menyatukan semua komunitas sepeda apapun ya, dalam hal ini sekarang road bike, tapi nggak terkecuali nanti ini menjadi satu gimmick yang insya Allah bisa menyatukan semua komunitas bersatu untuk memajukan prestasi balap sepeda Indonesia. Kebetulan saya member dari UCI di komisi ini Cycling for All, jadi saya memberanikan diri untuk memberikan ini pertama kali untuk Zaki. Terima kasih Om Toto. Mantap. Satu, dua, tiga. Saya sih optimis tapi khawatir. Nah, alhamdulillah beliau bisa finish sehat, walafiat, selamat semua. Dan 5 besar, bayangin. Tujuan dia hanya membawa bendera merah putih. Saya sebagai pengurus Indonesia Cycling Federation merasa punya tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan apa yang dilakukan Zaki. Mungkin sebagian besar udah tahu, tapi bagaimana perjuangannya, ceritanya itu nggak banyak yang tahu. Tadi malam, dari kemarin tuh saya dengar langsung dari Zaki, ada yang lucu, ada yang serem, ada yang menyedihkan, tapi ya alhamdulillah pokoknya dia finish dan nomor 5 itu luar biasa gitu ya. Jadi ini harus jadi apa, sejarah dan motivasi bagi semua pesepeda. Ya, apresiasi yang kami berikan sebenarnya nggak seberapa, tapi itu tanda bahwa kami sangat bangga, kami sangat menghargai upaya dia. Bukan membawa nama Zaki Indonesia. Saya senang sekali ketemu teman-teman baru, nggak nyangka akan semeriah ini sambutannya. Saya juga sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini di tengah kesibukannya, apalagi ini hari Sabtu kan. Jadi ya makasih banget lah intinya. Saya bersyukur bisa ketemu dengan orang-orang baru dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat juga buat mereka. Saya juga di sana nggak ada apa-apanya tanpa dukungan dari masyarakat Indonesia dan teman-teman yang telah mendoakan, dan sponsor yang telah mensupport saya, seperti itu. Iya, saya juga nggak tahu bakal dikasih apresiasi berupa jersey baik itu dari Sub Jersey, dari Indonesian Cycling Federation. Terima kasih banget. Mudah-mudahan ya ini menginspirasi orang Indonesia jadi lebih giat lagi untuk berlatih dan berani mencoba event-event di tingkat internasional. Yang penasaran sama sepedanya Zaki yang dipakai di Transamerika, sepeda ini bukan sekedar digoes 6.720 kilo ya. Karena sebelumnya Zaki goes dulu dari Seattle ke tempat start di Astoria kira-kira 300 kilo, itu sudah berarti 7.000 kilo lebih. Kemudian setelah acara Zaki kan masih goes-goes lagi dengan teman-teman di Amerika. Jadi sepeda ini praktis tanpa diservis, goes lebih daripada 7.000 kilo. 7.000 kilo tanpa diservis, melewati cuaca hujan es, angin Kansas, dingin, sangat dingin, hujan lebat, jalan batu, dan lain-lain. Jadi saya sih kalau dari Wenzebek bersyukur sepedanya selamat gitu. Ya orangnya harus selamat juga, tapi kita bersyukur sepedanya selamat. Dan banyak yang nanya setelan sepeda Zaki seperti apa. Jadi sebelum berangkat memang kita banyak diskusi. Kita memutuskan Zaki pakai Journey KS saja. Ini sepeda gravel touring yang serbaguna. Jadi kalau Zaki terpaksa melewati medan-medan yang agak ekstrim, sepedanya masih tangguh.
Kemudian juga punya fitur aero, jadi kalau ketika lurus-lurus panjang, sepeda ini juga punya keunggulan di situ juga. Dan sepeda ini bisa dipasangi ekstra komponen seandainya dibutuhkan, dan kami bersyukur Zaki bawa sepeda ini. Jadi misalnya ini sepeda Journey KS, seperti Anda lihat ini sepeda gravel yang saya pakai, Om John Bumi Harjo pakai ketika Unbound Gravel tahun lalu, jadi model yang sama. Size paling kecil, banyak yang nanya apakah sepedanya kebesaran? Enggak, sepedanya sebenarnya kecil, stemnya cukup panjang, 10 cm. Zaki aja yang insimnya pendek, jadi seat post-nya sangat pendek. Jadi Zaki insimnya yang sangat pendek. Tapi sepeda ini pas, kenapa? Karena stemnya masih 10 cm, jadi masih sangat panjang sebenarnya. Kemudian grup setnya waktu berangkat kita putuskan pakai Shimano GRX. Jadi kalau misalnya Zaki butuh perubahan gearing last minute ketika mau di Amerika atau ketika mau berangkat, ini masih fleksibel. Jadi kan Zaki pakai 1134 di belakang, dan GRX ini kan sebenarnya 4831, tapi ketika berangkat Zaki mendapat support dari Magene dan pakai power meter yang 5034. Jadi ini sudah diganti, sudah dikembalikan pakai GRX, tapi Zaki waktu event pakai Magen power meter yang 5034, tapi belakangnya sama GRX dengan 1134. Kemudian handlebar stemnya ini FSA ACR ya, jadi kabelnya sembunyi semua. Journey KS kan kabelnya sembunyi semua di sini, pakai stem itu 10 cm, tapi Zaki menggunakan handlebar black ink supaya bisa dipasangi ini profile design TT bar ini. Dan TT bar ini karena Zaki mungkin kepanjangan dipotong ini. Jadi kalau teman-teman lihat dari belakang ini dipotong. Jadi dipotong cukup banyak ini, karena aslinya mungkin segini kayak. Jadi dipotong cukup banyak ya untuk fittingnya Zaki. Dan ini yang posisi yang paling banyak dipakai ya ketika ultra endurance, karena ini posisi istirahat kalau begini ini. Kemudian spacernya hanya 3 cm ya, pakai 3 cm ketinggiannya. Nah kemudian kenapa sepeda ini fleksibel? Jadi Journey KS itu bisa dipasangi banyak mount, jadi ada banyak baut-bautnya di fork misalnya. Jadi ketika teman-teman mungkin ingat ketika Zaki mampir toko sepeda sebelum Colorado itu, dia mendapat tambahan bidon karena 2 bidon tidak cukup. Jadi ini bisa dipasangi extra bottle cage di sini. Jadi akhirnya Zaki diberi bidon waktu itu, jadi dia bawa 4 bidon, 2 di sini, 2 di tengah frame, 2 di samping fork. Jadi ini sepeda, kalau dia pakai sepeda road biasa mungkin kesulitan untuk menambah-nambah seperti ini. Dan ini bukan hanya untuk bottle cage ya, ini bisa dipasangi pannier sebenarnya, tas tambahan yang pakai baut. Jadi ini sepeda memang bisa untuk touring ekstrim. Kemudian yang lain lagi, ini yang saya juga baru tahu ketika dia pulang, karena dia ternyata sadelnya pakai merek Giant. Merek Giant. Nah tapi ada satu fitur tambahan botol ya. Jadi memang sepeda gravel, jadi memang ada tempat tool tambahan di bawah. Jadi ini untuk ban dalam cadangan, toolkit di sini, 2 bidon lagi di fork. Jadi setupnya seperti itu. Kemudian yang paling saya bersyukur adalah wheelset. Jadi waktu berangkat memang kita sempat mikir Zaki pakai wheelset karbon atau pakai alloy. Kemudian saya waktu itu agak memaksakan Zaki pakai wheelset ini aja. Ini pakai head, mereknya ini HED ya, HED, merek Amerika, tipe Belgium Plus. HED Belgium Plus. Ini alloy, tapi alloy yang punya reputasi paling top kalau di arena gravel dan arena touring sebenarnya. Karena ini ban yang dikenal, wheelset rim yang dikenal sangat tangguh, jadi sangat kuat. Dan sebelum dipakai Zaki ke Amerika, wheelset ini saya pakai Madura 300 kilo, kita pakai simulasi event-event 600 kilo, saya pakai juga nanjak ke Sarangan, nanjak ke Bromo. Jadi ini wheelset yang serbaguna. Dengan ini kan custom ya waktu itu kita bikinnya, jadi pakai hub DT Swiss DT240. Ini hub yang favorit saya, salah satu favorit saya. Kenapa? Karena dia maintenance free, relatif tanpa maintenance. Jadi bisa pakai tangan dibuka kalau butuh ditambah grease-nya. Jadi kalau ada apa-apa, Zaki bisa memperbaikinya atau
mengoreksinya dengan cepat. Jadi waktu kita pertama kali pilih sepeda dan mikir setupnya adalah tujuannya kan finish. Untuk tujuan finish kan bukan hanya orangnya yang harus reliable, tapi equipmentnya juga harus reliable. Jadi memang sangat-sangat konservatif. Yang paling Zaki banyak omong kan memang soal ban. Ini ban Continental Gator Skin yang dia beli di Amerika ketika bannya sobek itu. Sempat bicara lama, saya bilang waktu itu Zaki cari ban endurance, karena kan ban endurance itu lebih tahan sobek dan tahan tusukan dan lain-lain, walaupun mungkin ada rolling resistannya. Tapi Zaki kan pengen kecepatan, jadi dia pakai GP 5000. Tapi kemudian ada yang sobek, kemudian dia terpaksa beli ini. Dan memang kalau selisih kecepatan 1 km per jam, kalau dikalikan sejauh Zaki ya pasti selisih banget. Jadi memang dia pasti belajar banyak juga dari situ. Mungkin nanti kalau Zaki ikut lagi, kita akan lebih serius lagi mikirkan soal ban. Jadi saya yakin Zaki dalam beberapa bulan ke depan bersama kami nanti akan eksperimen dengan banyak jenis ban, karena harus kombinasi antara rolling resistance, gelindingnya yang bagus, dengan ketahanannya. Karena kan ban endurance dengan ban racing itu beda. Kalau pembalap Tour de France kan dia cuma 100 kilo sekian sehari, nggak, ya 200 kilonya jarang. Dan kalau ada apa-apa kan mobil krunya cepat. Nah Zaki kan nggak ada mobil kru, jadi kalau ada apa-apa dia harus menyelesaikan sendiri. Jadi itu filosofinya. Jadi sepeda ini tidak akan kita otot-otik, tidak akan kita bersihkan. Jadi biar debu-debu sepanjang Amerika itu dan kotoran-kotoran sepanjang Amerika itu kita biarkan di sini. Nanti ini sepeda yang mungkin kalau ada acara-acara Zaki akan kita bawa. Mungkin nanti ada komponennya yang akan dipakai oleh Zaki, tapi pada prinsipnya sepeda ini akan kita pertahankan karena ini buat, kalau saya dari WNC Bike juga sepeda sejarah juga gitu. Jadi sepeda Journey KS ini banyak ceritanya buat WNC ya, karena Unbound Gravel, juara Bentang Jawa, kemudian juga sekarang membawa orang Indonesia pertama, orang ASEAN pertama finish 5 besar di Trans America Bike Race. Jadi ini sepedanya, dan tentunya ini tas-tasnya nggak ada ya, udah dicopoti Zaki semua, tapi pakai tas-tas Apidura Zaki ada banyak beberapa. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman mau yang touring-touring jauh-jauhan, ini juga banyak maunya tadi saya bilang. Bisa buat pasang panier atau spakbor juga bisa di sini. Terima kasih sepeda ini ya, sudah mencatat sejarah untuk Indonesia. Ini masih pegel nggak ya setelah hampir 7.000 km loh dari Oregon sampai Virginia ya? Iya. Dan bisa diceritain nggak pengalamannya selama 20 hari mengarungi benua Amerika? Pengalamannya saya sangat takjub sih ketika di sana, datang ke sana dengan modal yang nggak ngerti apa-apa, Pak Menteri. Jadi saya datang dengan dukungan brand Indonesia. Tujuannya ya untuk mencoba seperti apa sih Amerika. Sebelumnya kan memang belum pernah ke sana, jadi ya udah dengan modal nekat, Bismillah kita tuntaskan dan kibarkan bendera merah putih di garis finish seperti itu. Terbaik, tepuk tangan dulu nih buat Mas Zaki. Dan ini pakai sepeda yang ini. Sepeda ini. Ini sepedanya Mas Azrul ya. Ini jadi sepeda kebanggaan kita kan. Iya. Bisa diceritain nggak ini tentang Wednesday? Saya sebenarnya ingin sharing dengan semua Mas Menteri. Jadi Zaki ini belum pernah ke Amerika. Dia ini dulunya ultra runner sebenarnya, pelari. Jadi lebih nyambung ke Mas Menteri daripada saya sebenarnya. Nah, kemudian dia ini sudah pantesan pakai Hoka. Tapi ini kita harus ganti ke Wednesday sebenarnya. Dan kebetulan Zaki ini juara di event-event yang 1000 kilo, 1500 kilo. Kemudian dia nyampaikan cerita dia pengen ikut event terbaik dunia untuk ultra cycling. Nah, kemudian ikut yang namanya Trans America, dan kita dapat kesempatan, dia pakai sepeda Indonesia, dia pakai aparel merek Indonesia dari Subjersey, made in Indonesia. Kemudian dia menggunakan nutrisi Indonesia juga, Strive-kan dari Indonesia, dan kemudian disupport juga oleh Deltomed, Antangin, dan Herba Muji. Jadi nutrisinya, vitaminnya, equipmentnya, aparelnya, semuanya brand Indonesia. Dan itu
sesuatu yang unik ya. Kalau kita ikut event di dunia tapi pakai sepeda merek asing atau pakai equipment asing kan itu nothing special. Tapi dia ini melakukan sesuatu yang istimewa dan berhasil finish 5 besar. Wow. 5 besar. Dari 46 peserta dari seluruh dunia. Ya, dipilih kan pesertanya. Enggak semua bisa goes 6.700 kilo. Iya, betul. Teman-teman mungkin Mas Menteri itu satu hari 320 kilo. Satu hari selama 20 hari setengah non-stop. Bukan non-stop ya, ada istirahatnya, tapi 320 kilo sehari. Jadi memang ini ternyata Indonesia punya manusia super gitu. Luar biasa. Dan nah, bajunya juga dari Sub Jersey. Sub Jersey ini tentunya kebanggaan kita juga. Ada desain khusus nggak buat Mas Zaki ini, karena kan ini tantangannya luar biasa di Amerika yang mungkin kalau kita lihat cuacanya waktu itu mungkin bisa berubah-ubah juga ya, karena ada pegunungan dan lain sebagainya. Silakan. Kebetulan kita di Sub Jersey ini kan, saya sedikit mau cerita, Mas Menteri. Jadi kami ini 100% produk kami, semua material, desain, semua riset adalah 100% Indonesia. Karena kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia pun juga mampu untuk bersaing di luar. Sebagai contoh, kemarin waktu kita Mas Zaki ke Amerika, kita meriset beberapa produk dan akhirnya Mas Zaki bisa aman sampai selesai. Bahkan Mas Zaki hanya memakai 2 celana. Hanya 2 celana yang Enggak ganti-ganti? ganti katanya 10 hari sekali katanya. 5 hari sekali. Dan itu bisa awet dan kita sudah bisa buktikan bahwa Aromanya terjaga ya. kalau itu aromanya mungkin Mas Zaki yang tahu itu. Jadi membuktikan bahwa produk Indonesia mampu bersaing untuk internasional. Ya. Jadi Sub Jersey ini juga sudah dipakai untuk ultra cycling. 6.720 km dan prestasinya luar biasa. Nama eventnya ini adalah Trans America Bike Race ya, Trans Am Bike Race. Dan di sini juga ada perwakilan dari Antangin dan Strive, Pak Edo dan Mas Dian juga. Ternyata Antangin ini bukan hanya wes 12 anginnya, tapi juga bisa mendukung Mas Zaki nih. Iya. Melawan angin ya waktu itu ya. Setelah hujan atau ketika kondisi perut lagi nggak enak, itu biasanya saya konsumsi antangin. Terbaik. Kami di Kemenparekraf juga, karena padatnya jadwal itu semua ini kita rajin minum antangin. Kalau Strive sendiri itu juga ikut menambah energinya ya? Tentu, ketika kondisi genting itu jadi senjata pamungkas saya untuk menghadapi cuaca dan rute di sana. Paling berat itu mungkin pas saat di Rockies kali ya? Appalachian Trail juga cukup berat di negara bagian Colorado mungkin. Colorado ya, karena itu ketinggian high altitude, jadi ya tipis itu kan oksigennya. Iya, high altitude. Di atas 1.600. Dan saya selalu konsumsi herba mojo untuk Waduh, masuk itu Bara. Hajar terus. Pamul ada nih nggak Pamul? Tambahin nih Pak Zaki nih hadiahnya. Nah sekarang kita kan ngelihat perjuangan Zaki seperti ini memasarkan Indonesia, produk-produknya juga, sepedanya juga. Kira-kira dari pemerintah Pak Vincent dan Bu Desi ini apa yang bisa kita kolaborasikan nih ke depan, karena Indonesia ini bisa secara spesifik ditampilkan di event-event yang memang berkualitas internasional seperti ini. Baik, terima kasih Mas Menteri. Yang jelas bahwa secara pribadi maupun secara institusi ya, Kemenparekraf maupun di Deputi 6 kami sangat mengapresiasi raihan prestasi dari Zaki ini, dan kita melihat bahwa
ini sport tourism ini kan menjadi bagian atau portofolio yang sedang digalak-galakan oleh Kemenparekraf, karena kita ketahui bahwa sport tourism ini juga ternyata bisa mampu menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Jadi dengan kehadiran Mas Zaki ini di dunia internasional, setidak-tidaknya dunia luar mengakui bahwa Indonesia juga mempunyai prestasi yang luar biasa, dan juga dunia luar mengetahui bahwa sport tourism juga digemari Indonesia, bukan saja dari aspek kesehatan apalagi pasca pandemi ini, tetapi lebih daripada itu akan memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi. Saya kira kedepannya kami akan tetap support Mas Zaki ini dalam beberapa event sport tourism yang nasional maupun internasional. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Mas Arju, what's next buat Wednesday ini? Buat Wednesday ya, kita terus terang tantangan di Indonesia ini adalah orang Indonesia itu kan orientasinya selalu barang-barang dari luar, barang-barang dari luar. Saya kebetulan kolektor sepeda gitu. Nah kemudian dulu juga kolektor sepatu, tapi kan kenapa nggak bisa bikin sendiri gitu. Jadi saya sama partner saya John Bumiharjo itu mikir kenapa nggak kita bikin sendiri aja gitu. Skalanya nggak usah besar dulu, anggap aja ini perusahaan hobi gitu. Tapi kita fokus ke high performance gitu. Jadi yang saya bersyukur adalah kita deg-degan banget. Kan Zaki nggak bisa finish kalau equipmentnya fail gitu. Jadi 6.700 kilo dengan hujan es, dengan badai, angin di Kansas, tornado, kemudian hujan lebat di Appalachian tadi seperti itu. Dan sepeda ini tidak akan kita cuci, Mas. Jadi ini debu-debu dari Amerika dan lain-lain masih di sini semua. Kita akan display ini terus-terusan gitu. Jadi ya ini inspirasi Pak. Kita bisa kebetulan kalau kita mau sebenarnya kan semuanya bisa, Indonesia ini semuanya ada gitu kan. Ya, Zaki sendiri mengalami tantangan yang ekstrim ini saat menanjak dan cuaca yang penuh dengan tantangan, ada hujan es dan ternyata equipment Indonesia termasuk SUP ini bisa menjaga kehangatan tubuhnya dan cuma dipakai tiap 5 hari, berarti kan kuat sekali ya. Benar Mas Bagus? Ya memang kita kan mengutamakan kualitas. Dan kebetulan Mas Zaki mau berangkat itu kita juga meriset sesuatu yang memang disiapkan untuk kondisi tertentu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Zaki. Tepuk tangan dulu untuk sahabat saya Zaki ini dan seluruh pendukungnya. Wednesday, Mas Azrul, Mas Bagus dari SUP dan juga tentunya tim dari Delto dan Antangin serta Strive. Bagi kita ini adalah sebuah prestasi yang jangan berhenti di sini, akan terus ditingkatkan ke depan sehingga nanti yang masa depan generasi muda seperti yang lagi nangis sekarang ini bisa menyamai prestasinya Zaki untuk mengangkat Indonesia sebagai destinasi sports tourism, tapi juga produk-produk ekonomi kreatif kita dan produk-produk kesehatan kita, produk-produk olahraga kita juga bisa mendunia. Terima kasih dan saya balikan ke Hanif. Aplaus sekali lagi untuk seluruh narasumber kita, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kami mohon berkenan Bapak Menteri dan seluruh narasumber untuk maju ke depan karena akan ada penyerahan souvenir dari Mas Zaki dan juga Mas Bagus untuk Bapak Menteri kali ini. Ada sepeda yang tadi menjadi ikon, masih menempel debu-debu ketika bercycling di Amerika, luar biasa sekali. Masih ada satu sepatu jenama lokal. Baik rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengabadikan momen berikut ini. Ya, sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah. Luar biasa sekali kolaborasinya. Terima kasih.